Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah hikmah Abu Nawas. Kisah penuh kecerdasan, penuh pelajaran hidup, dan penuh kebijaksanaan. Semoga kisah ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Mari kita mulai. Di sebuah negeri yang dahulu makmur, istana berdiri megah. Namun hati rakyat dipenuhi ketakutan. Setiap pagi rakyat berangkat bekerja dengan langkah berat. Bukan karena lelah bekerja, tetapi karena takut pada kezaliman penguasa. Pajak dinaikkan tanpa alasan, hukuman dijatuhkan tanpa pengadilan, dan satu kesalahan kecil bisa berujung penderitaan panjang. Tak ada yang berani bersuara. Sampai suatu hari, nama Abu Nawas kembali disebut di istana. Raja negeri itu dikenal keras dan mudah murka. Para pejabat istana hidup dalam dua wajah, tersenyum di depan raja, mengeluh diam-diam di belakang. Suatu hari, raja memerintahkan pajak baru yang membuat rakyat hampir tak mampu makan. "Siapa yang berani menentang keputusanku?" teriak sang raja. Tak satu pun pejabat menjawab. Semua menunduk, takut kehilangan jabatan atau nyawa. Namun seorang menteri tua berbisik pelan, "Paduka, hanya satu orang yang mungkin berani berbicara jujur." Raja menyipitkan mata. "Siapa?" "Abu Nawas." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang ke istana dengan pakaian sederhana, wajah tenang, dan senyum kecil yang tak pernah lepas. Raja memandangnya tajam. "Abu Nawas," kata raja, "rakyat mengeluh atas keputusanku. Menurutmu, apakah aku salah?" Para pejabat menahan napas. Satu kata keliru, kepala Abu Nawas bisa melayang. Namun Abu Nawas justru tertawa kecil. "Paduka," katanya santai, "bolehkah hamba bercerita sebelum menjawab?" Raja mengangguk dengan curiga. "Paduka," kata Abu Nawas, "ada seorang penggembala yang sangat mencintai kambing-kambingnya." Raja berbicara pelan. "Apa hubungannya dengan aku?" Abu Nawas melanjutkan. "Karena terlalu ingin hasil banyak, penggembala itu memerah susu tanpa memberi kambingnya makan cukup. Awalnya susu melimpah," kata Abu Nawas. "Tapi tak lama kemudian, kambing-kambing itu jatuh sakit dan mati satu persatu." Istana sunyi. Abu Nawas menatap raja dengan sopan. "Menurut Paduka, siapakah yang paling rugi dalam cerita itu?" Raja terdiam sejenak. "Ya, penggembala itu sendiri." Abu Nawas mengangguk pelan. "Paduka sangat bijaksana." Ia lalu berkata dengan suara lembut, "Rakyat adalah kekuatan negeri, bukan beban. Jika mereka ditekan tanpa keadilan, negeri akan berdiri, tapi rapuh dari dalam." Semua pejabat gemetar. Mereka menunggu amarah raja meledak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Raja menarik napas panjang. Tangannya gemetar. "Apakah kau menyebut aku pengembala yang bodoh?" tanya raja. Suaranya rendah. Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba hanya menyampaikan cermin, Paduka. Cermin tak pernah memaki. Ia hanya menunjukkan kenyataan." Raja berdiri dari singgasananya. Ia berjalan perlahan, menatap wajah-wajah pejabat yang pucat. "Aku kira ketakutan adalah tanda kekuatan," kata raja lirih. "Ternyata ia adalah tanda kehancuran." Raja kembali duduk. "Mulai hari ini, pajak dikaji ulang, hukuman ditimbang dengan keadilan." Ia menatap Abu Nawas. "Dan engkau menyelamatkanku dari kezaliman tanpa membuatku dipermalukan." Abu Nawas tersenyum. "Hamba hanya berharap, Paduka, kelak memimpin dengan keadilan, bukan ketakutan." Sejak hari itu, istana tak lagi sunyi oleh ketakutan, melainkan ramai oleh keadilan. Dan dari kisah Abu Nawas ini, kita belajar satu hal penting. Menegur dengan hikmah lebih kuat daripada melawan dengan amarah. Jika kamu menyukai kisah penuh pelajaran seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Karena bisa jadi, satu kisah yang kamu bagikan hari ini menjadi hikmah bagi orang lain. Sampai jumpa di kisah Abu Nawas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.